Tas guludugan wae di dieu mah. Mendung leres Bu. Guludugan tapi teu hujan. Teu. Nuhun mendung tidak berarti hujan teh Bu. Iya kan. Bayung yang we hareudang. Seperti lagu aja ya Bu. Saenggalna turun hujan. Lagu. Ada yang terkendala di UMS? Ya, alhamdulillah. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai saja kegiatan hari ini. Karena antisipasi kalau di sini hujan besar biasanya padam lampu gitu ya. Nah untuk itu karena sekarang masih terang benderang lampunya, mudah-mudahan juga lancar selesai. Ya. Kita mulai saja kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas jawaban salamnya. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu menuju sore hari. Ya. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu ibu-ibu ya, ibu-ibu pengajar praktik yang saya hormati dan sekaligus saya banggakan ya, yang senantiasa hadir pada kegiatan CGP ya, baik di Rukol maupun di eksplorasi konsep ataupun juga pada elaborasi pemahaman. Dan yang tak lupa saya hormati, saya cintai sekaligus saya banggakan adalah Bapak dan Ibu guru hebat ya, yang senantiasa 100% hadir di dalam seluruh kegiatan modul sekarang sudah menuju ke modul 2.3. So, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran, partisipasi aktif dan juga pelaksanaan kegiatan CGP ini angkatan 11 kelas B 319. Alhamdulillah puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya hari ini di sore hari yang cuacanya hujan lebat di sini ya. Kalau di Kabupaten Sukabumi katanya lagi mendung, mudah-mudahan tidak semendung hatinya ya. Cuaca boleh mendung tapi hatinya tetap bahagia ya, happy untuk menghadapi kegiatan ini. Salawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para tabiinnya dan kita semua selaku umat Islam yang senantiasa taat dan patuh kepadanya. Bapak dan Ibu melihat Bapak dan Ibu di sini wajah-wajahnya cerah karena sudah melaksanakan sholat asyar ya. Kemudian juga cerah pula karena akan bertemu dengan pasangannya di sini ya, pasangan dalam praktek coaching tentunya. Kemarin sudah berlatih di ruang kolaborasi sesi 1. Nah, mudah-mudahan sekarang juga ada di dalam kelancaran ya. Nah, untuk kegiatan hari ini marilah kita buka bersama-sama dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah kehusuan kita berdoa. Mangga Pak Ketua, Pak KM, siapa yang diberi tugas piket nih? Sambil mendoakan Pak Empri ya, sekaligus juga mengucapkan selamat atas kesuksesannya katanya lagi wisuda ya. Siapa Bu yang wisuda Bu? Pak Hari, Pak Empri. Wisuda S2 katanya. Ibu Pampri. Ya. Ya, selamat. Oke, Bapak Ibu, mungkin untuk pertemuan kali ini saya yang akan pimpin doa ya, karena Pamprinya mungkin dalam kondisi yang kurang fit ya. Harusnya ini jadwalnya Pampri Bu ya.
Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada kesempatan ini kami mohon kepadamu limpahkan rahmat dan hidayahmu ya Allah kepada kami semua yang hadir dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak ini. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, kesabaran dan keikhlasan dalam mengikuti setiap sesi pelatihan ini. Ya Allah yang maha bijaksana, bimbinglah kami, bimbinglah fasilitator kami, pengajar praktek kami, agar dapat menyampaikan materi dengan jelas dan mudah dipahami. Karuniakanlah kepada mereka kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugasnya. Ya Allah yang maha mengetahui, bukakanlah hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah ilmu yang kami peroleh nanti sebagai bekal untuk kami dalam mengajar dan mendidik anak-anak bangsa dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi barakatil Quran, khususon Pak Ampri semoga lekas sembuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Ketua yang sudah memandu doa. Ya, amin ya rabbal alamin atas segala doanya. Ya. Mari kita memulai kegiatan ini dengan fokus ya, perhatian kepada kegiatan. Izin untuk share screen Bapak dan Ibu. Sudah muncul? Belum, Bu. Belum Bu. Oh, belum Bu. Belum, Bu. Sudah Bu. nampak? Baik. Sudah, Ya. Bu. Baik Bapak dan Ibu, kita akan menyimak agenda kita ini di ruang kolaborasi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sesi 2 yaitu sesi praktik coaching ya selama 2 JP setara dengan 45 menit. Berarti dimulai dari pukul 15.30 sampai pukul berapa Pak Ari? 17 ya. 17 Bu. 17. Ya. Mudah-mudahan tepat waktu. Kemudian untuk identitas modul izin membacakannya ya, paket modul 2 yaitu praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian modulnya modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Sesi pembelajarannya adalah ruang kolaborasi 2. Jumlah jam pelajarannya 2 JP atau setara dengan 90 menit. Fasilitator Nanang Yunional Hayati. Kemudian kompetensi lulusan yang dituju ini ada 3. 1. Guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Kedua, guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Ketiga, guru penggerak terampil menerapkan pendekatan coaching untuk pengembangan diri guru dan rekan sejawat. Selanjutnya capaian umum modul ya. Ada 3. Yang pertama adalah memiliki paradigma berpikir coaching dalam berkomunikasi dalam rangka mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Yang kedua, menerapkan praktik komunikasi memberdayakan dengan menggunakan
paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ketiga, melakukan percakapan berbasis coaching dalam komunitas sekolahnya untuk mengembangkan kompetensi rekan sejawat. Capaian khusus modul ini ada 12, Bapak dan Ibu ya. Yang pertama, menjelaskan konsep coaching secara umum. Kedua, membedakan coaching dengan pengembangan diri lainnya, yaitu mentoring, counseling, fasilitasi, dan training. Ketiga, menjelaskan konsep coaching dalam dunia pendidikan sebagai pendekatan pengembangan kompetensi diri dan orang lain. Keempat, menjelaskan paradigma berpikir coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. 5. Menjelaskan prinsip-prinsip coaching dalam komunikasi yang memberdayakan untuk pengembangan kompetensi. 6. Mengaitkan antara paradigma berpikir dan prinsip-prinsip coaching dengan supervisi akademik. Ketujuh, membedakan antara coaching, kolaborasi, konsultasi, dan evaluasi dalam rangka memberdayakan rekan sejawat. Kedelapan, melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. 9. Mempraktekkan 3 kompetensi inti coaching, diantaranya coaching present, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dalam percakapan coaching. 10. Menjelaskan jalannya percakapan coaching untuk membuat rencana, melakukan refleksi, memecahkan masalah, dan melakukan kalibrasi. 11. Memberikan umpan balik dengan paradigma berpikir dan prinsip coaching. Yang ke-12, mempraktikkan rangkaian supervisi akademik yang berdasarkan paradigma berpikir coaching. Ya, untuk agenda kita 4 hal: pembukaan, aktivitas sesi ruang kolaborasi 2 atau praktiknya. Yang ketiga, review aktivitas pembelajaran, dan yang keempat adalah penutup. Bapak Ibu, untuk pembukaan ini waktunya 3 menit dari tadi penyambutan dan berdoa, penjelasan tujuan, pembuatan kesepakatan belajar 5 menit, penjelasan instruksi coaching 5 menit, untuk diskusi kelompok ya, praktek coachingnya adalah 30 menit. Nanti akan berpasangan ya di ruang breakout room, Bapak dan Ibu, ini bergantian 15 menit untuk masing-masing peserta ya, berarti 30 menit itu dalam satu ruang breakout room. Pengisian lembar refleksi diri coaching 10 menit, penyampaian hasilnya adalah 20 menit. Penguatan praktek coachingnya 10 menit. Pengisian tahapan belajar berikutnya 4 menit, penutup adalah 3 menit. Ya, untuk pembukaan diawali tadi dengan berdoa. Dan tujuan pembelajaran pada saat ini, CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching tirta ya, dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Sebenarnya pada hari ini hanya 2 tujuan pembelajarannya. Pertama, mempraktikkan alur percakapan coaching dengan model tirta. Yang kedua, melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coachingnya. Kesepakatan belajar ada 6 hal kesepakatan belajar. Nah, apakah sudah disepakati Bapak dan Ibu? Ke-6 ini? Sudah disepakati bersama ya. Baik, untuk review pembelajaran, tentunya pada saat Bapak dan Ibu berlatih tentang coaching itu, ada hal yang Bapak Ibu telah lakukan di ruang kolaborasi 1, yaitu tentang latihan coaching dan mengisi lembar refleksi latihan coaching. Nah, tentu dari hal ini, selama Bapak dan Ibu kemarin melaksanakan kegiatan praktek di latihan coaching, ada yang sudah lebih digunakan, sudah memahami, sudah juga
melaksanakan atau yang terbaik ya, yang terbaik dari ketiga kompetensi inti coaching tersebut sudah dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Tetapi ada juga yang harus diperbaiki. Nah, tentunya pada saat sekarang pada saat sekarang prakteknya itu harus lebih dari kegiatan latihan di ruang coaching, latihan di ruang kolaborasi sesi 1 begitu ya. Jadi intinya lebih ada perbaikan dari kegiatan ruang kolaborasi 1. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu boleh untuk menyampaikan salah satu dari Bapak dan Ibu ya pada saat melaksanakan apa yang harus dikembangkan di ruang di hasil ruang kolaborasi 1. Silakan satu orang untuk menyampaikan. Atau dibuka saja kegiatan lembar refleksi pada saat refleksi 1. Gitu. Mangga. Siapa yang akan menyampaikan? Perwakilan saja satu orang. Dibuka kembali ruang lembar refleksi 1-nya, Bapak Ibu. Masih ada? Masih, Bu. Oke. Ya, Silakan siapa yang mau menyampaikan? Nah, yang ini ya. Yang kemarin supaya kita lebih mengingat apa yang harus kita lakukan di ruang kolaborasi sesi 2. Nah, ini refleksi dirinya. Yang kemarin belum ini siapa? Bu Dwi, mangga Bu Dwi. Ibu, kemarin saya sudah menyampaikan refleksi yang ini, punten. Iya. Ya, makanya diingat kembali itu ya. Ini apa disampaikan ulang gitu? Boleh, ya. Oh, gitu ya, sudah. Jadi nanti pada saat refleksi diri praktiknya ada perbandingan begitu. Satu saja. Oh, iya, boleh. Atau boleh yang belum kemarin memberikan ini, menyampaikan. Boleh, mungkin yang lain ada yang mau. Pak Imam belum bersuara. Pak Imam belum bersuara kemarin. Imam katanya lagi kurang sehat. Oh, Masya Allah. Perasaan Pak Empri juga nah. Heboh sih ya Pak Imam. Sehat ya Pak Imam ya. Ya, izin Ibu. Mangga. Aduh, mohon izin Ibu punten. Mangga. Mau menyampaikan izinnya atau karena terkendala sakitnya Pak Imam? Takut nggak konsentrasi Bu, nggak bisa. Iya boleh. Bu Dwi saja boleh Bu Dwi. Ini hanya untuk mengingatkan saja ya. Jadi pada saat nanti harus lebih baiknya dari refleksi diri latihan coachingnya. Boleh Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan refleksi yang kemarin ya. Yang pertama yang sudah berjalan dengan baik di sini keterampilan berkomunikasi 2 arah yang sudah berkembang, kemudian menyenangkan juga dan kemampuan menyampaikan ide secara efektif. Kemudian untuk yang harus diperbaiki dan ditingkatkan itu coach harus menguasai konsep dan menyiapkan daftar pertanyaan apa saja yang termasuk alur tirta dan akan ditanyakan kepada coach. Jadi jangan dadakan ya Bu ya kayak tahu bulat. Kemudian apa yang harus dilakukan supaya kehadiran penuh harus fokus dan berkonsentrasi. Jadi si coach kita harus fokus mendengarkan permasalahan dari coach itu sendiri. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki meningkatkannya untuk saya pribadi menonton video-video coaching yang ada di LMS juga membuat daftar catatan pertanyaan yang sesuai dengan alur tirta yang akan diberikan kepada coach nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sebagai gambaran, jadi pada saat praktek yang dilakukan oleh Bu Dwi, mana tadi yang sudah berjalan dengan baik ya. Di antaranya kan biasanya alur tirtanya itu memang sudah berjalan dengan baik.
kemudian juga dalam kompetensi inti dari praktek coachingnya. Gitu. Nah, apalagi kemarin pada saat pelatihan itu 30 menit waktunya. Nah, tetapi kalau untuk yang sekarang hanya 15 menit saja ya. Baik, persiapkan diri Bapak dan Ibu. Nanti akan ada perbandingannya mana yang lebih dominan ya. Jangan sampai pada saat latihan hari ini jadi kurang bagus begitu ya. Nah, oleh sebab itu persiapkan diri Bapak dan Ibu untuk melaksanakan kegiatan pada hari ini. Baik, untuk kegiatan praktek coachingnya ya Bapak dan Ibu, aktivitas sesi ruang kolaborasi 2 yaitu praktik. Informasi yaitu yang pertama praktek coaching dilakukan dengan model Tirta. Ingatkan, Tirta itu kan yang pertama ada tujuan, kemudian identifikasi, R-nya adalah rencana aksi, T-nya adalah tanggung jawab. Nah, sebab itu silakan di secara berurut gitu ya, supaya nanti ada tujuan yang ingin dicapainya setelah melaksanakan kegiatan coaching. Praktek coaching dilakukan secara berkelompok, terdiri dari 2 CGP. Jadi nanti akan ada 6 rukol ya, 6 bukan rukol, 6 bor yang diikuti oleh 2 CGP yang melaksanakan kegiatan praktek coaching. CGP secara bergantian berperan sebagai coach dan coachee. Topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan boleh merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai seorang guru maupun pribadi, dan topik yang sangat sederhana. Masing-masing CGP melaksanakan praktek coaching maksimal 15 menit. Praktek coaching dilaksanakan di breakout room. Salah satu peserta akan dialihkan menjadi co-host dan bertugas melakukan perekaman. Hasil rekaman diunggah di LMS, unggah tugas ruang kolaborasi, modul 2.3 assessment. Ya. Silakan di save saja ya, ini instruksi dari kegiatan coachingnya. Mangga, apakah ada yang ditanyakan tentang praktik ini? Berarti Bu yang 3 orang 15 menit 15, 45 atau 30 menit dibagi 3, Bu? Kalau bisa beralih di bor yang 3 orang ya, yang kemarin praktik. Kalau tidak bisa berarti ada penambahan 15 menit kalau mau bertiga begitu. Oh, gitu. Ya. Tapi saya sudah menyiapkan 6 bor ya kalau mau langsung berdua. Oke. Nah, setelah melaksanakan kegiatan praktek coaching, nanti silakan Bapak dan Ibu juga sama mengisi refleksi diri latihan coaching. Kalau sekarang refleksi diri ya praktek coachingnya ya. Diisi lembarannya seperti yang pada saat di ruang kolaborasi sesi 1. Baik Bapak dan Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kita mulai kegiatan ininya. Silakan Bapak dan Ibu masuk ke breakout room yang sudah disiapkan. Tetapi untuk yang di bor utama, di main room begitu ya, harus ada juga 2 orang yang ada di main room. Pembagian kelompoknya, mangga berbagi saja. Pokoknya berpasangan. Ya. Berdua-berdua. Berdua. Maaf Bu, kalau untuk prakteknya itu bergiliran, yang satu jadi coach dan coachee, atau misalkan hanya 1 kali praktek saja? Enggak, 2 kali. Jadi yang satu tetap jadi coach 15 menit kan? 15 menit jadi coach, 15 menit juga jadi coachee. Oh iya, berarti 2 kali praktek. Masing-masing berperan sebagai coach, berperan juga sebagai coachee. Iya, baik. Persilakan untuk kelompok 1, mangga. Pak Ari, pembagian kelompoknya gimana? Mangga, bebas. Mau bersama siapa?
Kemarin makan Pak Hari ngebagi kelompok. Bangga. Kemarin sih sebelum berakhir Kalau yang pertemuan, berdua yang kemarin udah aja yang kemarin ya, supaya oke, yang sekarang lebih praktis gitu. Hanya peluangnya yang bertiga nih, apakah mau bergilir ini berganti pasangan dengan yang lain atau mau bertiga di sana kesepakatannya? Kelompok 2 berganti pasangan, Bu. Ya, mangga. Kelompok 1 siapa? Kita ya, Pak Edi, Ibu Wida dan Pak Pak Edi. Edi dengan Bu Anita, mangga. Masih setia. Silakan bergabung di kelompok Abdi Mas 1. Bu Ai, Bu. Kelompok 2, Bu. Pak? Saya sama Bu Kelompok Ai. Dengan Bu Wida. Sama Bu Ai. Bu Wida sama Pak Edi ya, Iya. di main room ya. Silakan di main room, mau di kelompok 1. Di kelompok 1 Bu Wida ini ada linknya. Oh iya, boleh, siap. kelompok 1 Bu Wida, Pak Edi, main room. Kelompok 2 Bu Ai sama Bu Anita. Saya, Pak. Anita. Pak, Oke. linknya sakit. Link yang atas ya, yang Ini kelompok 3. Link nomor 1. nanti dibagi siapa yang akan merekamnya. Jadi Kelompok 3 kemarin siapa? Kemarin kelompok 3 saya Pak Imam. Pak Imam sama Bu Ine. Bu Ine. Pak Imam Imam, sama Bu Ine, mangga. Ine. Kelompok 4 Bu Dwi sama Nggak tahu. Bu Dwi nggak tahu. Sama Pampri kayaknya Bu Dwi. Pampri. Oh, berarti Kelompok Abdi 5, masuk ke nomor 4 berarti ya? ke link yang 3 berarti Bu. Oh, kelompok 4. Kelompok 4 tapi linknya yang Masuk ketiga. ke nomor 3. Oh iya. Ya. Baik, Yang OTW. kelima itu Bu, siapa lagi yang belum? Pak Edi, udah ya Pak Edi. Pak Hari. Saya, Bu Fatma sama Pak Hari kemarin bertiga. Iya, tinggal bertiga lagi. Oh gitu. Oh ganjil ya Bu ya? Ya, Iya. pasti ada yang ganjil ya, ada Oh, yang hari ini bertiga, 11. ada 11. Apa kayak kemarin lagi, Pak? Bisa masuk 3. Gitu deh. Boleh deh. Boleh, iya. Bu berarti yang link 5 nggak kepake Bu ya? Ya, yang link 5 nggak kepake, berarti yang ada di main room. Oke ya. Berarti kelompok 1 Bu Wida, Pak Edi di main room, Bu Ayam, Bu Anita pakai link yang pertama, Pak Imam, Bu Ine pakai link yang kedua, Bu Dwi sama Pampri pakai link yang ketiga, Bu Fatma, Bu Kiki, Pak Hari pakai link yang keempat. Bertiga terakhir ganjil, saya mah apa itu sisanya ya. Oke, Mana ngahlas gitu. silakan Bapak Ibu mulai bergabung. Masih loading. Masih muter. Pasti loading. Berarti ke hostnya harus ini ya atau gimana? Ya. Nanti Hostnya salah nanti dijadikan ini. Belum ada yang masuk ke link ininya, link satunya. Enggak. Ibu berarti yang bertiga 15 45 Bu ya? Bapak apa? Iya, 45. Berarti ditambah 15 menit. Enggak, Pak. Setia menunggu yang lainnya 15 menit. Berarti nanti videonya itu 3 Bu ya? Yang bertiga itu ya? 40 menit ya? Iya, ada 3. Silakan Bapak Ibu gabung. Masih nunggu pasangan, Pak. Masih nunggu pasangan. Belum bisa masuk, Pak. Belum masuk pasangannya. Masih Oh, ya. ini, Pak, masih muter. Masih muter kayaknya. Mungkin sedang di approve sama Ibu.
Ya, Pasti muter. Nah, udah. Kita live dari yang itu ya, atau di unmute aja? Close aja dari main room ya. Live aja ya, dari main room. Sudah masuk semua? Pak Ampri belum masuk, Bu. Yang di main room itu siapa? Bu Bu Wida Wida sama Pak dengan Edi. Pak Edi. Pak Edi. Pak Edi, Bu. Ya, mangga. Boleh dimulai, tapi ini karena Pak Hari mangga direkam. Bu ini sendirian? Saya nungguin Pak Ampri, Bu, belum masuk-masuk. Pak Ampri belum masuk. Saya udah minta join tapi belum diizinkan masuk, Bu. Nah, iya, saya masih Iya, nunggu. iya ini. Pak Ampri di Nomor 3. Salah masuk ya. Nomor 3, Ini Pak kelompok Ampri. 2. Salah masuk ya. Masuk di nomor 3, Pak Ampri. Oke, Bu. Minta Bu Ai, nanti direkam dulu ya. Silakan mau Bu Ai atau Bu Anita yang mau merekam. Belum direkam. Bu Ai dibuat co-host, nanti merekam ya. 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 Bu Ai rekam dulu ya. Sabar ya, Bu Wida. Tidak apa-apa. Sabar menunggu. Ya, Saya menjadi orang ketiga dulu di sini. Di antara kalian. Pak Edi yang merekam ya. emang main room, Bu, udah otomatis. Oh iya. Main rumah otomatis. Bu Ine disilakan untuk merekam dulu ya. Untuk nanti pada saat kegiatan kita. Siap. Terdampar di mana, Pak Ampri? Barusan salah masuk. Semuanya praktek coaching dan menjadi coach dan juga menjadi coaching. 15 menit masing-masing. Enggak, refleksinya nanti ada waktu khusus. Kalau yang sekarang langsung aja jadi coach dan jadi coaching yang masing-masing. Ya.
Alhamdulillah. Pamit ya, Bu Wida, silahkan sama Pak Edi. Iya. Sudah berhasil. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Siapa yang mau memberikan? Sudah ini ya. Sudah kembali di rupa sesi 2 ya Bu Ida ya. Betul, Pak Edi. Ya, baik. Mungkin langsung aja ya Bu ya. Kita ini. Iya. Mulai ya Bu ya. Iya, Oke, boleh baik. Pak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ida. Silakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edi. Apa kabarnya Bu Ida? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Gimana dengan belajarnya Bu Ida? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar, Pak Edi. Cuman ya ada satu kendala ya. Karena saya di TK masih ada gitu. Sampai saat ini kan tahun ajaran baru itu mulainya dari bulan Juli sampai sekarang bulan September ya, sudah berjalan mau 3 bulan, tapi masih ada murid yang tidak mau ditinggal sama mamahnya gitu, sama orang tua. Oh iya, jadi pembahasan kita kali ini tentang apa nih Bu kayaknya? Kayaknya kasus yang sekarang itu permasalahannya anak yang tidak mau ditinggal ya sama orang tua di sekolah, itu mungkin Pak Edi ya yang jadi masalahnya seperti itu. Iya, jadi tujuan pertemuannya adalah di sini anak yang tidak mau ditinggal sama orang tua, mungkin ya begitu ya Bu ya? Ya betul Pak Edi gitu. Orang tua. Oke baik Bu Ida. Mungkin harapannya apa nih Bu ya setelah apa namanya pertemuan ini Bu atau pembicaraan ini Bu? Iya, harapannya inginnya gitu ya Pak Edi. Rekam aja ya. Anak-anak di sekolah itu inginnya mau gitu ditinggal sama orang tua gitu. Cuman kadang yang orang tua juga kadang meninggalkan anaknya itu seperti tidak tega gitu di sekolah gitu. Nah, sempat kemarin ya, jadi saya sempat kemarin itu bertanya gitu ya ke orang tua itu, Mama percaya nggak gitu sama ibu guru di sekolah? Kalau misalnya percaya, anak anak menangis nggak apa-apa gitu. Ibu guru juga pasti memberikan perhatian yang lebih gitu. Tidak mungkin diapa-apain lah gitu anaknya di sekolah gitu, Pak Edi. Ya. Jadi kepercayaan orang tua mungkin ya Bu ya di sini ya. Terhadap sekolah ya Bu ya. Betul Pak Edi. Oke, yang bisa mungkin yang bisa saya tangkap ini dari pembahasan saya adalah solusi mungkin ya Bu ya untuk bagaimana anak supaya tidak manja atau tidak ingin ditinggal mungkin ya seperti itu ya Bu ya. Betul Pak Edi ya. Iya, baik Bu. Nah kalau menurut Bu Ida sendiri biasanya berapa lama anak bisa terlepas dari orang tua mungkin? Kalau yang biasa gitu ya, mungkin kalau pertama ya di TK itu pasti ditunggu dulu gitu ya, ada masa transisinya gitu. Sekitar 2 minggu pas dari awal masuk
sampai 2 minggu itu bisa bisa ditinggal gitu ya bersama orang tuanya. Cuman ini gitu sudah mau berjalan 2 bulan ya, masih iya belum bisa gitu, belum bisa ditinggal sama orang tuanya. Kadang bisa sekali-kali bisa gitu, cuman ketika anak di kelas pembelajaran di kelas, kadang orang tuanya itu ngintip gitu ya nih. Gitu. Jadi pas nengok nangis lihat mamanya gitu. Iya Bu. Nah mungkin usianya berapa Bu Ida? Usianya 5 tahun lebihan ya, karena 5 tahun lebih. Iya udah besar ya, udah cukup besar ya Bu ya untuk itu mungkin ya. Nah baik, usaha apa mungkin yang sudah Bu Ida lakukan? Iya, pertamanya kan ketika kenapa ini anak tuh susah gitu ya untuk ditinggal sama sama mamahnya. Ternyata di lingkungan rumahnya memang anak itu sama orang tuanya tidak suka diberi kebebasan untuk main di lingkungan sekitar rumah. Jadi anaknya di rumah aja bersama mamahnya gitu. Jadi tidak suka main keluar gitu ya, bersosialisasi dengan teman-temannya di lingkungan sekitar rumah. Mungkin karena itu juga ya, kemudian karena mungkin anak satu-satunya ya, jadi rasa cemas gitu terhadap mamanya tuh, jadi takut gitu anak-anaknya kenapa. Jadi anak itu tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain gitu. Makanya untuk pas masuk ke sekolah itu anak itu merasa takut gitu karena tidak terbiasa dengan beradaptasi gitu ya, bersosialisasi dengan orang lain gitu. Apalagi yang baru dikenalnya gitu. Gitu Pak Edi. Jadi tadi yang saya tangkap mungkin di sini tidak diberi kebebasan untuk bersosialisasi mungkin ya Bu Ida seperti itu ya. Jadi anak itu cenderung lebih tertutup mungkin ya terhadap jadi di rumahnya udah aja sama ayah bundanya gitu. Iya. Oke. Hanya bisa gitu. Iya. Nah kira-kira nih apakah rencana dengan kondisi yang namanya menurut Bu Ida nih, yang kebebasan seperti apa nih untuk bersosialisasi itu mungkin untuk anak? Mungkin usaha saya ya di sekolah agar anak itu mau gitu ya ditinggal sama orang tuanya. Yang pertama mungkin memberikan dulu rasa nyaman ya, rasa nyaman antara anak itu terhadap ibu guru gitu. Yang pertama ketika ya anak datang gitu pagi-pagi dengan mamahnya, ibu guru harus menyambut, memberikan perhatian lebih gitu, menyambut anak, kemudian mengajak bermain sebelum masuk kelas gitu ya. Jadi pendekatan dulu ya terhadap anak itu yang ingin saya berikan gitu ya terhadap anak. Mungkin dengan usaha itu bisa berhasil ya. Iya. Mungkin jadi dengan tadi mengajak bermain mungkin ya tadi ya. Iya. Jadi melakukan pendekatan terlebih dahulu terhadap anaknya mungkin ya Bu ya. Iya betul. Nah mungkin di sekolah sendiri nih Bu, dari skala 1 sampai 10 nih ya Bu ya, kalau kita bisa inikan, skalakan. Mungkin di skala berapa sih Bu di sini untuk yang namanya anak nih ya, sosialisasi anak di sekolah mungkin itu Bu? Kalau untuk sosialisasi sekarang itu skalanya di
di tahap 6 ya Pak Edi mungkin gitu ya. Masih Ya, di tahap 6 gitu. ya. Nah, Ya, kira-kira ya gimana Bu? inginnya lebih gitu ya, lebih nggak sampai di skala 6 saja gitu. Inginnya lebih meningkat lagi gitu. Iya. Nah, kira-kira dari skala 6 itu kira-kira naiknya yang berapa ini? Pengennya berhasil dengan di skala 10 gitu. Oh iya di 10. Nah, jadi kan tadi dari 6 menuju ke 10. Nah, apakah memang ada rencana nih yang akan Ibu lakukan mungkin untuk dari 6 menuju ke 10 ini untuk meningkatkan gitu ya mungkin ya Bu ya. Nah, tadi supaya anak ini mau ditinggal karena kita sudah melakukan sosialisasi yang efektif atau gimana. Nah, gimana Bu menurut Ibu? Mungkin usaha saya ya untuk naik ke skala 10 itu yang pertama tadi mungkin harus pendekatan dulu ya dengan peserta didik ya sehingga anak itu merasa nyaman di sekolah bersama Di ibu. sebelah sana. Dan Ya. usaha selanjutnya mungkin selain memberikan rasa nyaman kepada peserta didik dan juga harus bekerja sama ya dengan orang tuanya ketika anaknya misalnya sedang dekat dengan ibu guru, anak sedang perhatiannya fokus misalnya terhadap mainan atau terhadap coba orang tuanya kerjasama sedikit-sedikit anaknya meninggalkan gitu, jangan sampai anak sedang asik gitu, sedang nyaman, orang tuanya mamahnya misalnya ngintip lagi gitu, jadi anak ketika melihat mamahnya jadi pasti perhatiannya kembali lagi gitu ke mamahnya. Mungkin itu ya yang pertama memberikan perhatian lebih kepada peserta didik ya agar dan bekerja sama juga mungkin ya sama mamahnya agar ya istilahnya kasarnya tega lah biarin gitu anak itu di sekolah gitu. Inginnya gitu ya Pak Edi. Iya Ibu. Oke luar biasa sekali. Nah mungkin tadi berkaitan dengan perhatian lebih ya Bu ya. Jadi kemudian juga bekerja sama dengan mamahnya. Jadi mungkin sedikit-sedikit mulai meninggalkan ya atau mungkin menghindar lah ya bukan ini. Jadi seperti itu ya Bu ya yang saya tangkap tadi ya dari apa yang Bu. Nah, kemudian apa usaha ini akan Bu Ida gunakan juga untuk masalah ini Bu ya? Usahanya mungkin selain dengan orang tua, saya juga harus berkolaborasi ya dengan guru-guru yang lain, dengan kepala sekolah, sehingga ketika misalnya pagi-pagi gitu kan anak itu disambut gitu ya. Misalnya saya belum datang gitu misalnya. Ada ibu guru siapa saja yang sudah hadir meminta tolong memberikan perhatian gitu dengan menyambut gitu ya. Jadi harus ada kolaborasi dukungan gitu dengan rekan guru juga ketika anak itu menyambut anak itu tidak hanya dengan saya saja gitu, dengan ibu guru yang lain juga mau gitu. Jadi anak merasa nyaman dengan semua guru yang ada di sekolah gitu, Pak Edi. Iya, jadi dengan artinya hadir di saat penyambutan anak pagi hari mungkin ya Bu ya seperti itu ya. Iya. Gitu. Iya, tapi dengan kolaborasi dengan guru yang lain mungkin ya Bu ya. Jadi tidak hanya mungkin Bu Ida saja ya. Ya. Iya mungkin seperti itu.
Nah, kira-kira nih Bu, dari rencana yang tadi itu, kira-kira mungkin kapan nih mau melaksanakan tadi rencana atau usaha tadi mungkin Bu? Mungkin saya akan berini dulu ya, bersosialisasi dulu, memberikan ini kepada meminta dukungan gitu ya kepada kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lainnya terkait dengan peserta didik yang tidak mau ditinggal ini dan usaha-usaha yang akan saya lakukan. Setelah itu mungkin hari selanjutnya saya memulai proses usaha yang akan saya lakukan itu. Yang pertama yaitu menyambut, kemudian memberikan perhatian yang lebih sehingga anak merasa nyaman di sekolah. Itu mungkin Pak Edi yang akan saya lakukan. Iya, mungkin tadi usaha-usaha Ibu atau rencana-rencana Ibu kira-kira mungkin mau kapan nih dimulainya nih? Mungkin mulai besok ya. Besok saya akan coba lakukan, mudah-mudahan seminggu 1-2 minggu ke depan bisa membuahkan hasil gitu ya. Oke, baik, luar biasa Bu ya. Jadi seminggu ke depan mudah-mudahan sudah terlihat hasilnya Bu ya. Amin. Ya, semoga ya. Nah, kira-kira nih Bu, untuk dalam menjalankan rencana tadi nih, kira-kira Ibu siapa yang mendukung Ibu gitu mungkin? Iya, dukungan yang pertama mungkin dari kepala sekolah, dari rekan-rekan guru dan juga orang tua ya. Orang tua murid orang tua murid yang ada di sekolah gitu. Biar jadi dukungan yang Ibu inginkan untuk menjalankan rencana itu adalah dari kepala sekolah mungkin ya Bu ya, kemudian dari rekan guru, kemudian juga orang tua mungkin ya Bu ya. Dengan orang tua juga ya, betul. Iya, betul Pak Edi ya. Kalau dari kepala sekolah sendiri Bu? Kalau dari kepala sekolah mungkin dukungan moral ya. Jadi mungkin kepala sekolah harus ya memberikan kebebasan gitu ya kepada saya gitu untuk memberikan pelayanan terhadap peserta didik dan orang tua juga. Jadi ketika saya memberikan pengertian kepada orang tua gitu, kepala sekolah mendukung gitu. Jadi ketika ada kunjungan gitu ya, kunjungan kelas antara guru dan orang tua, kepala sekolah memberikan waktu dan memberikan tempat untuk saya dan orang tua itu berdiskusi gitu. Oke, jadi itu ya dukungan dari kepala sekolahnya Bu ya. Alhamdulillah. Nah, mungkin tadi Ibu akan melaksanakan di besok ya Bu ya? Iya, insya Allah saya akan. Iya, mudah-mudahan lancar Ibu ya. Nah, ini udah mau di ujung perbincangan Ibu ya. Mudah-mudahan Bu Ida dalam melaksanakan rencananya dapat tadi mencapai level 10 ya Bu Ida ya. Iya betul Pak Edi, amin. Semoga ya. Iya amin semoga. Nah Bu, jadi mungkin kesimpulan pembahasan ini ingin adanya kemandirian terhadap anak sebenarnya. Kemandirian terhadap anak tidak lagi tergantung kepada orang tua ya Bu ya. Luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang Ibu harapkan tercapai
Jadi mungkin nanti di minggu depan ya Bu ya, kita akan coba schedulekan lagi, jadwalkan lagi untuk pertemuan. Saya sudah ingin tahu nih apa namanya, apa yang Ibu rencanakan tadi berhasil dijalankan sampai ke level 10 ya Bu Ida ya. Iya. Nah, gitu. Amin. Gitu Bu Ida. Siap. Nah, alhamdulillah ya Bu Ida ya. Iya. Bisa ketemu lagi di minggu depan. Terima Baik. kasih Bu Ida sudah mau berbagi di obrolan kali ini ya Bu ya. Iya, Pak Semoga Edi. lancar dan sukses Bu Ida, sehat-sehat selalu. Amin. Amin. Ya, Iya. saya akhiri perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung Bu, mau enggak? Boleh, siap ya. Berarti sampai 4:43 ya. Ya, kita mulai ya Pak Edi ya. Boleh, mangga Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bu Ida. Nah, Pak Edi kabarnya sehat? Alhamdulillah Bu Ida. Bu Ida gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak Edi. Iya, alhamdulillah. Pak Edi sekarang sedang berada di mana? Di sekolah, di rumah? Iya, di sekolah, masih di sekolah Bu Ida. Oh, luar biasa ya. Iya. Semangat terus ya Pak Edi Iya. ya. Sampai sore. Iya. Semoga sehat selalu dan aktivitas-aktivitasnya selalu diberikan kelancaran ya Pak Edi. Amin, amin. Iya, Pak Edi gimana di sekolah? Lancar? Iya, alhamdulillah. Tapi ini mungkin ada yang saya mau sharing Ibu ya, atau berbagi nih Bu ya. Ini ada sedikit yang mau saya obrolkan. Iya, boleh Pak Edi terkait apa ya yang menjadi kendala mungkin Pak Edi di sekolah? Iya, ini terkait motivasi siswa, Ibu. Motivasi siswa di kelas saya seperti itu Bu, yang menurun ya. Gitu. Oh iya, tentang motivasi belajar siswa yang menurun ya Pak Edi ya? Mungkin. Iya, betul. Nih kalau boleh tahu Pak Edi biasa Pak Edi jam mengajarnya di pagi atau kan kadang-kadang ya kalau jenjang yang lebih tinggi itu kan sampai sore ya pembelajaran itu. Iya. Nah, biasanya Pak Edi itu masuk ke kelas itu pembelajarannya di pagi atau siang gitu? Nah, jadi kita jadwalnya ada di pagi juga ada Bu ya. Kemudian juga sore juga ada seperti itu. Atau kalau bahasa ininya injury time Bu ya. Betul. Memang untuk pagi sih kita kondusif ya Bu ya. Nah di kadang-kadang di sore hari ini mungkin atau dari siang menjelang sore mungkin ya Bu ya. Dari siang menjelang sore. Nah ini yang memang sudah sedikit menurun gitu ya. Nah itu Bu. Iya mungkin. Nah di sini motivasi belajar siswa yang menurunnya itu apa sih namanya dengan kelihatannya ya menurut Pak Edi itu menurunnya dalam hal apa gitu? Ya jadi motivasi belajar siswa ini menurun dalam dia fokus ya terhadap pelajaran. Jadi kayaknya kurang fokus atau mungkin karena memang dia lelah ya, atau mungkin karena di rumahnya mungkin ada kesalahan ya. Tapi sejauh pemantauan saya sih memang
itu karena memang faktor kelelahan mungkin Bu ya, karena di rumahnya dari pola tidur mungkin menurut pengamatan saya, karena berdasarkan pengamatan saya itu siswa tersebut itu mengantuk kelihatannya sih. Iya. Iya, jadi motivasi belajarnya yang menurun itu karena kurang fokus ya. Jadi Iya, seperti lelah gitu ya anak itu. betul. Jadi Pak Edi pernah melakukan pendekatan terhadap anak tersebut gitu dengan memberikan pertanyaan kenapa gitu ya. Apakah anak itu memang di rumahnya ada tugas yang lain atau apa gitu? Sudah pernah dilakukan? Ya, sejauh ini selama ini ya mungkin ya kita hanya menggali informasi itu dari kita ngobrol biasa ya. Iya. Santai ya seperti itu. Jadi kenapa kita tanya dulu alasannya mungkin ya Bu ya, alasan siswa tersebut sering mengantuk ya ketika jam pelajaran. Nah dari sanalah tadi didapatkan mungkin dari pola tidur mungkin ya Bu yang kurang itu, dari pola tidur yang tidak teratur, sehingga itu akan berpengaruh terhadap kerja tubuh yang kurang optimal. Itu mesti yang selama ini saya coba ngobrol ya dengan siswa. Jadi dari kalau istilahnya begadang mungkin ya itu ya anak. Iya. Kalau istilahnya begadang jangan begadang ya Bu ya itu. Betul ya Pak Edi, makanya mungkin Pak Edi juga sudah ini kenapa itu peserta didik itu begadang gitu ya. Mungkin ada tugas lain atau apa gitu. Ya, saya coba gali informasi ya Bu ya dari siswa tersebut. Ternyata memang kebanyakan dia begadang itu karena memang bermain handphone atau game lah ya, kalau bahasa ininya bermain game gitu. Nah, itu jadi dikarenakan keasikan main game sehingga waktu tidurnya yang harusnya idealnya 8 jam itu bisa ya mungkin 3 jaman lah ya, seperti itu. Itu sih yang sudah coba saya lakukan. Iya, mungkin masalahnya, ketika motivasi belajar siswa menurun itu kendalanya mungkin dari situ ya, karena anak banyak begadang gitu ya dengan bermain game. Nah, kira-kira Pak Edi usaha yang akan dilakukan sama Pak Edi agar anak mungkin tidak terlalu sampai larut malam gitu ya bermain game di HP itu. Nah, kira-kira apa yang akan Pak Edi lakukan mungkin itu ya, usaha apa gitu? Ya, mungkin saya akan coba mengundang orang tua. Kita akan coba menyampaikan informasi kepada orang tua bahwa memang kondisi anak ini menurun, seperti itu motivasinya. Dan kita akan coba melakukan komunikasi bahwa memang butuh cukup waktu untuk tidur. Seperti itu. Nah, dalam motivasi belajar ini yang menurun ini kira-kira nih di skala berapa nih sekarang Pak Edi yang sedang dihadapi ini? Ya di skala 5 mungkin ya Bu ya, di skala 5 Bu. Nah, di skala 5 ya. Nah, dengan tadi ada akar masalahnya dan alur proses yang akan dilakukan oleh Pak Edi. Nih, kira-kira Pak Edi
ingin ada peningkatan ke skala berapa gitu? Ya, untuk motivasi anak-anak yang seperti itu Bu ya, saya coba di 8 kayaknya Bu, dah 8 dulu. Kita berjenjang ya Bu ya, dari 8 mungkin bisa ke 10 seperti itu. Iya, jadi dari sekarang dari skala 5 ingin meningkat ke skala 8 begitu ya Pak Edi ya? Iya, betul. Iya. Nah, usaha yang akan dilakukan Pak Edi itu tentang ya dengan memberikan waktu gitu ya, memanage waktu gitu. Nah, usaha-usaha yang akan dilakukan itu Pak Edi itu harus ada dukungan dari siapa nih? Jadi pihak-pihak siapa yang akan dilibatkan seperti itu? Ya, mungkin saya coba melibatkan orang tua itu ya. Tua, kemudian juga guru BK-nya. Karena dari sanalah mungkin kan kalau BK itu lebih ke psikologisnya. Psikologisnya. Kalau orang tua kan nanti juga yang akan membantu kita di rumahnya. Jadwal mereka dan itu mungkin Bu yang mendukung saya. Iya, berarti harus berkolaborasinya dengan guru BK ya, dengan orang tua juga gitu ya Pak Edi. Nah, dengan berkolaborasi itu dengan cara apa? Dengan apa yang harus dilakukan gitu ya? Apakah dengan dengan cara apa gitu ya Pak Edi akan berkolaborasi itu dengan kegiatan? Ya, jadi kita akan coba kolaborasi berbagi masalah ya Bu ya. Artinya berbagi masalah ini, kemudian kita carikan solusinya dengan BK terlebih dahulu, kemudian kita sampaikan kepada orang tua. Jadi seperti itu mungkin alurnya Bu ya. Nah dari situ baru nanti hasil daripada ini solusinya kita mungkin akan coba jalan seperti itu. Namanya dengan memanggil dulu mungkin ya. Iya, kita akan coba. Iya, betul. Terhadap orang tua ya. Dengan cara apa nih Pak Edi dengan memberi informasi gitu ya, mengundang. Nah, mungkin mengundang dulu ya Pak Edi ya. Mengundang orang tua ke sekolah dan berdiskusi terkait peserta didik yang ya di rumah mungkin ya harus memberikan perhatian orang tua itu ya, jangan sampai anaknya begadang gitu ya. Iya, betul. Iya, ada kolaborasi ya antara orang tua, guru dalam memberikan perhatian gitu ya kepada anak-anak di rumah gitu. Ya. Nah, kira-kira ini Pak Edi yang akan dilakukan ini mulai kapan nih? Mudah-mudahan karena ini berkaitan dengan undangan atau kolaborasi ya Bu ya, jadi memang membutuhkan waktu, jadi kita akan coba di minggu depan. Minggu depan nih. Iya. Minggu depan kira-kira nih berapa lama nih waktu yang akan bayangan Pak Edi itu sampai berhasil gitu? Ya, kira-kira di 1 bulan mungkin Bu ya. 1 bulan ke depan ya mungkin ya Pak Edi. Oke, coba ya nanti mungkin dari mulai minggu depan Pak Edi akan melaksanakan ya proses melakukan kegiatan usaha-usaha untuk meningkatkan lagi ya motivasi belajar siswa menurun dengan berkolaborasi itu ya dengan orang tua, dengan guru BK gitu ya. Nah, mungkin setelah proses berjalan, mungkin bulan depan kita bertemu lagi ya Pak Edi ya. Mangga Ibu, mangga. Baik. Iya. Mungkin itu ya Pak Edi yang pertemuan hari ini.
Mudah-mudahan dengan proses dan usaha yang dilakukan Pak Edi dapat berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil. Amin, amin, Iya, amin. sampai Ya, ketemu bulan depan ya terima, Pak Edi. iya, sampai ketemu Ibu. Terima kasih ya Bu Ida. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Diisi refleksi Bu sekarang ya. Oh, iya, siap, ada di ini ya. Ada di silakan diisi refleksi. Refleksinya Pak Edi masih sama kayak yang kemarin ya? Iya, betul Bu. Itu tinggal di copy saja. Iya, siap. Ibu maaf nggak ada suaranya. Ibu punten suaranya belum dibuka.
Baik Bapak dan Ibu, tak terasa waktu 30 menit, bahkan ada yang lebih ya 30 menit. Nah, tapi alhamdulillah sudah berjalan lancar di dalam kegiatan praktek coachingnya. Untuk itu aplaus untuk kita semua ya, alhamdulillah ya. Baik, sebagai bahan refleksi apa yang sudah Bapak dan Ibu lakukan di main room tersebut, silakan Bapak dan Ibu gunakan lembar refleksinya dan dipersilakan untuk masing-masing dari kelompok menyajikan gitu ya, memaparkan hasil dari refleksi kegiatan praktek coachingnya. Terlihat tadi seru ya, tetapi dari keseruan tersebut mungkin ada pengalaman yang berharga bagi Bapak dan Ibu. Bagaimana perasaannya, pengalamannya ya, dan juga kompetensi apa yang sudah berjalan dan sudah yang perlu diperbaiki ya, perlu ditingkatkan ya selama ini. Dipersilakan dari kelompok 1 dulu. Itu yang ada di main room ya. Baik. Bu Wida dengan Pak Edi, mangga. Bu Ida, gimana? Bu Ida? Karena sekaligus ya, yang memaparkan sekaligus jadi coach dan juga jadi coachee ya itu, mangga. Bu Ida gimana? Bu Ida? Pak Edi nama. Mangga Pak Ya. Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu menyampaikan refleksi hasil daripada praktik. Mungkin di sini apa yang sudah berjalan dengan baik ya, kita mendengarkan aktif ya Bu ya, kemudian mengajukan pertanyaan bobot. Nah, kemudian apa yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan. Nah, ini adalah kehadiran penuh di sini masih terganggu Bu, karena mungkin di sini jam pulang, jadi agak terganggu dengan lalu lintas ini. Jadi untuk kehadiran penuh saya tidak bisa hadir penuh, tapi alhamdulillah saya bisa mengembalikan lagi. Saya coba untuk hadir kembali di dalam percakapan coaching ini. Nah, kemudian apa yang mungkin Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh? Tadi saya coba melakukan teknik stop. Oh ya, ini kita harus kembali lagi ke percakapan coaching ini gitu Bu ya. Nah, kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk meningkatkannya? Ya, tadi saya melakukan teknik stop tadi Bu, teknik stop. Nah, kemudian refleksinya pada saat saya menjadi coach dan Bu Ida menjadi coachingnya, proses percakapan menggunakan alur cerita Bu ya, tadi menanyakan tujuan dari pertemuan ini, kemudian harapan yang akan dicapai dari pertemuan ini, kemudian mulai dengan mengidentifikasi, menggali masalah dengan pertanyaan berbobot ya Bu ya, seperti itu. Kemudian menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coachee, kemudian menanyakan tanggung jawab coachee untuk implementasi daripada rencana aksinya seperti itu. Nah, kemudian umpan balik dari coachee, alhamdulillah merasa mungkin solusinya sudah dapat, padahal yang memang yang menemukan solusi itu kan adalah coachingnya itu sendiri ya Bu ya, coachingnya itu sendiri. Itu mungkin yang bisa disampaikan dari praktek coaching ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Edi, dibanding dengan pada saat latihan nih, lebih seru atau lebih tingkat kompetensinya, apakah ada perkembangan yang sekarang atau pada saat masih sama seperti yang dulu ya, maksudnya yang pada saat latihan gitu. Ya, kalau untuk ini di kehadiran penuhnya ini Bu ya, memang tapi kalau secara alur sudah ada gambaran dari latihan itu, jadi memang alurnya sedikit memang kita sudah lebih sistematis Bu dibanding dengan latihan. Itu mungkin Bu.
Kalau masalah yang harus ditingkatkan adalah tadi kehadiran penuh itu. Ya baik. Berarti situasional juga ya. Berarti perlu untuk lingkungan yang aman ya, lingkungan aman, nyaman, Kondusif ya. Betul, betul yang kondusif, Bu. Ya, dibilangin kendala-kendala yang tadi ya. Tapi ya siapa yang mau ini aman semua ya, pasti saja ada kendalanya. Apalagi di jam-jam pulang seperti ini. Bahkan ada yang belum absen, ingat absen ya DHE belum absen. Oke. Terima kasih atas pemaparannya. Bagaimana dengan kelompok 2? Persilahkan. Kelompok 2 Bu Bu Anita. Anita. Oh iya. Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu, Bapak semuanya. Tadi setelah saya melakukan coaching dengan Bu Ai, alhamdulillah berjalan lancar, walaupun agak sedikit kendala ya tadi untuk perekaman. Terus yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu, saya merasa percakapan berjalan dengan baik. Coach cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikiran gitu. Jadi bisa memahami dan mendengarkan apa yang disampaikan. Ada yang untuk yang masih perlu diperbaiki, mungkin untuk saya pribadi, saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya mengajukan pertanyaan. Ya, apa yang bagus gitu, Bu. Gitu. Terus untuk yang melakukan kehadiran penuh, sebelumnya saya mengambil dulu waktu luang dengan tenang, mengambil dulu napas, kayak yang disebutkan Pak Edi tadi melakukan stop dulu, memahami dulu tujuannya, fokus apa yang akan saya lakukan ketika bertanya ataupun ketika saya mendengarkan gitu. Yang perlu yang harus diperbaiki atau peningkatan, saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendorong coach untuk lebih berpikir kritis lagi gitu, Bu. Saya kekurangan masih belajar untuk mengajukan pertanyaan. Untuk umpan baliknya luar biasa kalau dibandingkan dengan kemarin itu. Kalau kemarin kan ngedadak ya Bu ya gitu. Kalau sekarang kan mungkin saya sudah mencoba dulu mempersiapkan dulu gitu. Iya, walaupun sebenarnya agak sedikit tadi itu bingung karena ketua saya itu sakit, saya itu harus gimana gitu. Terus ada kabar juga beliau lagi wisuda, untuk menghubungi beliau juga kan saya untuk ragu-ragu ya Bu, satunya sakit, keduanya lagi wisuda juga mungkin. Sedikit galau sih Bu tadi itu, jam-jam lagi ngawas itu, saya itu harus gimana ya gitu. Tapi untungnya alhamdulillah ada solusi dengan adanya Bu Ai, orang yang luar biasa hebat, bisa membantu berjalannya pembelajaran ini dengan maksimal kalau menurut saya. Terima kasih Bu Ai, semoga juga ketua saya juga sehat selalu. Terima kasih Ibu, mungkin segitu saja. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Anita sudah memaparkan kegiatannya. Ya sebelumnya memang gaslaw ya, gaslawnya karena sakitnya, padahal kita sudah mendoakan ya kepada Pampri dan juga kita semua diberikan kesehatan. Tapi akhirnya dengan ada rasa tanggung jawab ya, mandiri juga itu untuk keberlangsungan ini baik secara pribadi, nilai-nilai guru penggeraknya sudah ada ini di ketua ya. Untuk itu selamat kepada Pak Ketua yang sudah diwisuda ya, betul? Pampri diwisuda tadi pagi. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah, selamat ya. Selesai menuntaskan ya. Di balik rasa sakit
yang sedang di ini, tapi ada berkah juga ya. Selamat kepada Putri. Ya, alhamdulillah. Untuk itu memang ada perkembangan ya, tadi kata Bu Anita dari latihan ke itu. Untuk itu perlu latihan, coaching itu perlu berlatih, baik berlatih dari segi bahasa ya, karena ada menuturkan kalimat. Perbendaharaan kata pun itu harus banyak, apalagi dengan mendengar aktifnya ya. Jadi menggali potensi dari kata-kata kunci yang sudah dikeluarkan dari awal, tentu itu harus lebih untuk meningkatkan ya kompetensi kita dalam mengemukakan pertanyaan, terutama yang disebut dengan berbobot. Ya, tapi alhamdulillah tadi dengan teknik stop ya dari awal itu sudah menggunakan ya, dengan kita ya siap fokus di dalam melaksanakan kegiatan coachingnya. Baik, dipersilakan kepada kelompok 4. Kelompok 3, kelompok 4, Bu. Ya, kelompok 4 ada di nomor 3 ya yang tadi kliknya. Ya, mangga. Mangga. Pak Imam dengan Bu Ine, Bu. Bu Ine, mangga. Ya, mohon. Bu Ine bade atau nepi mangga? Mangga Bapak Iman, we. Ya, baik. Izin Ibu, izin Bu. Mangga Pak Iman. Izin Ibu Sehat Fasil. selalu juga untuk Pak Imam. Amin Bu. Insyaallah mudah-mudahan lebih enak nanti ke kondisinya gitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengingat waktu juga, secara singkat aja mungkin Bu, ini saya mencoba merefleksikan apa yang sudah berjalan dengan baik selama tadi dilaksanakan coaching itu ya. Yang jelas kami merasa bahwa alur tirta yang diminta itu sudah berjalan runut, dalam artian sudah dilampaui semuanya, dan juga komunikasi antara coach dan coachee alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu Bu ya. Tidak kita terbuka, kita ini easy going lah Bu ya, tidak ada insya Allah tidak ada beban gitu Bu ya. Lalu apa yang perlu ditingkatkan, mengingat coach dan coachee ini istilahnya hal yang baru buat kami gitu kan ya. Tentunya di sini kami perlu meningkatkan kompetensi di bidang ini gitu Bu ya. Terutama misalkan kita bisa menguasai permasalahan yang mungkin ditanyakan oleh coachee gitu Bu ya. Akan tetapi di sini bukan berarti si coach itu harus paham semuanya gitu kan ya. Iya. Tapi di sini mencoba berbagi dan menstimulus supaya coachee ini ternyata bisa menginikan sendiri gitu, bisa mengatasi permasalahan yang dihadapinya gitu. Selanjutnya apa yang dilakukan untuk tetap kondisi present kehadiran supaya penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang jelas yang dilakukan yaitu selalu fokus ya. Insya Allah mungkin ini kita akan selalu fokus dalam mendengarkan serta memperhatikan setiap ucapan ataupun apa yang disampaikan oleh coachee gitu kan ya. Sehingga bisa mendapatkan menempatkan posisi kita, bisa mendapatkan hasil yang diinginkan dari kegiatan coaching ini gitu. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang jelas seperti yang tadi saya sampaikan, memperbanyak jam mungkin ya Bu ya. Kita mencoba coach atau coachee kawan-kawan yang lain, karena kan tentunya permasalahan di sekolah itu tidak mungkin nggak ada gitu, ada aja gitu ya. Minimal dengan cara sering melakukan coaching itu akan membuka wawasan dari coach gitu kayaknya. Tentunya kita bisa saling berbagi dengan adanya kayak gitu Bu ya. Tuliskan refleksi Anda. Alhamdulillah proses coaching berjalan dengan lancar, tentunya dengan semua tahapan tirta yang tadi disampaikan, mulai dari menentukan tujuan gitu Bu, lalu identifikasi, lalu tanggung jawab gitu Pak. Alhamdulillah itu menjadi sebuah bekal buat saya sendiri ya. Tentunya juga ini dengan melaksanakan komunikasi dua arah yang cair dan berjalan dengan baik ya. Kedepannya ini tentunya menjadi pengalaman buat saya sendiri dalam rangka melakukan coaching. Tuliskan umpan balik dari coachee Anda. Apa yang dirasakan pada saat di coaching ya. Tadi disampaikan oleh rekan kami Bu Ine bahwasanya awalnya beliau merasa galau gitu kan ya.
kepada saya sebagai coach dengan bercerita tentang apa yang disampaikan serta memberikan semangat tambahan, maka saat perjalanan itu coaching itu berjalan dengan lancar, insya Allah kedepannya ini menjadi sebuah dasar dalam melaksanakan aksi nyata yang akan dilaksanakan oleh coach itu sendiri. Mungkin itu saja. Baik, luar biasa Pak Imam ya sudah memaparkan dengan padat ya, jelas padat ya, pada saat refleksi ya kegiatan coaching. Baik. Untuk selanjutnya kelompok 4. Kelompok 4 Pak Ampri. Pak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Izin Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu Fatma ya. Izin Ibu menyampaikan refleksinya dari hasil coachingnya ya Bu ya. Ada 4, mungkin disingkat saja Bu ya. Kalau saya bandingkan dari, kalau yang samanya udah tadi kan. Ya, kalau dibandingkan dengan kemarin, mungkin saya membandingkan dengan hasil latihan yang kemarin ya Bu ya. Kalau saya bandingkan dengan yang kemarin, alhamdulillah hari ini alur tirtanya sudah sesuai Bu, sudah sesuai. Walaupun kalau kemarin itu masih meraba-raba Bu, masih meraba-raba. Ini tujuannya yang mana ya gitu maksudnya. Kalau sekarang insya Allah sudah sesuai dan sudah menjadi pendengar yang aktif juga. Dan memang kalau kemarin langsung ke permasalahan gitu ya Bu ya. Tidak ada awalan dulu, tidak ada pembukaan dulu. Nah kalau tadi biar obrolannya lebih nyaman dengan coachnya, saya melakukan pembukaan dulu. Nah mungkin itu yang perlu ditingkatkan, mungkin sama dengan teman-teman yang lain di mana saya harus mencari lebih banyak lagi kosakata yang baik gitu ya Bu, agar coach ini bisa mengeluarkan solusi-solusi yang efektif dalam masalah yang dia miliki. Mungkin itu yang harus saya tingkatkan. Adapun untuk dalam kondisi kehadiran penuh yang pasti saya harus fokus. Saya harus fokus pada masalah yang sedang coach ini alami dan mungkin agar kehadiran penuh ini juga mungkin sepertinya kita harus mengobrol di tempat yang memang tidak terganggu oleh orang lain ya Bu ya gitu. Nah untuk meningkatkannya mungkin saya harus berlatih dengan baik lagi, lebih tenang lagi dalam mengcoachingnya, karena ketika nanti kita berlatih banyak lebih mengcoaching nanti insya Allah pembendaharaan kata mengenai pertanyaan-pertanyaan ini akan berjalan dengan baik. Adapun tadi refleksinya Bu, umpan baliknya mudah-mudahan tadi ketika kebetulan saya dengan Bu Kiki untuk sebagai coachnya adalah Bu Kiki. Tadi Bu Kiki alhamdulillah sudah menemukan solusi dalam permasalahan yang sudah dia miliki. Mungkin itu refleksi yang saya bisa sampaikan Ibu, hatur nuhun. Baik, terima kasih Bu Fatma ya yang sudah mewakili kelompok 4 ya, sama luar biasa ya pemaparannya. Mangga satu lagi kelompok 5. Ya, izin Ibu menyampaikan refleksi untuk kelompok bungsu ya Bu ya. Bungsu. Iya, sebentar ketutup barusan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan refleksi untuk hari ini yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan sama Pak Ampri tadi itu percakapannya sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Kemudian alur tirtanya juga sudah sesuai sama seperti kemarin, hanya mungkin kalau yang sekarang lebih terarah lagi, pertanyaan-pertanyaannya juga lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin. Kemudian juga untuk mendengarkan, untuk memahami yang disampaikan juga untuk hari ini lebih baik dari yang kemarin Ibu. Kemudian yang masih perlu diperbaiki sepertinya sama ya Bu dengan yang rekan-rekan yang lain. Jadi yang harus lebih diperbaiki itu mungkin menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi itu yang seperti apa. Kemudian yang lebih tajam juga, kemudian mendorong supaya si coach lebih kritis lagi juga gitu kan. Itu untuk yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Yang harus dilakukan supaya kehadiran penuh ya harus fokus, harus mau mendengarkan secara fokus, kemudian juga
kalau bisa ya seperti yang tadi kata Bu Fatma itu harus di tempat yang memang, tidak ada gangguan, tidak ada suara bising, tidak ada suara-suara lain yang mungkin bisa mengganggu kegiatan coaching itu sendiri. Yang akan dilakukan untuk memperbaiki, lebih belajar lagi untuk supaya bisa mencari pertanyaan yang lebih tajam, juga mendorong si coach untuk bisa lebih berpikir kritis lagi. Kemudian juga, harus bisa lebih fokus lagi ya Bu ya, mungkin untuk bisa mendengarkan, umpan balik dari coach itu sendiri. Kemudian yang dirasakan, senang, gembira, kemudian juga tadi kata Pak Empri, jadi lebih, paham, lebih tahu apa yang harus dilakukan ke depannya, apa yang langkah yang harus diambil supaya permasalahannya ini, lebih cepat untuk teratasi dan juga tertangani, seperti itu mungkin Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aplaus untuk semuanya ya. Alhamdulillah sudah memaparkan refleksi-refleksinya. Kita harus selalu ingat bahwa belajar tanpa refleksi itu akan sia-sia. Apalagi refleksi tanpa belajar itu juga akan sangat berbahaya. Oleh sebab itu tetap kita upayakan setiap kegiatan ada refleksi ya. Izin share screen dulu Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf ada keterlambatan kelebihan waktu ya sedikit untuk kegiatan refleksi di kegiatan sesi 2 ini. Sudah nampak Bapak dan Ibu? Sudah Bu. Sudah Bu. Baik, ya. Di kegiatan refleksi diri tadi sudah dipaparkan oleh Bapak dan Ibu. Tentu ini menjadikan upaya kita ya dari hasil refleksi tersebut. Ya. Tentu dari paparan ya 5 kelompok ini yang dipaparkannya adalah sudah berjalan lebih baik ya dalam selama percakapan dari 3 kompetensi inti dan juga dari alur tirtanya. Kemudian yang masih perlu ditingkatkan atau diperbaiki tadi intinya adalah posisi keadaan hadir sepenuhnya ya. Kemudian juga situasi atau kondisi lingkungan dan juga dalam memaparkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya itu. Nah, untuk itu karena ini sama yang dialami oleh kelompok tentunya harus banyak berlatih, persiapkan diri Bapak dan Ibu semua untuk kegiatan coaching selanjutnya karena di tugas demonstrasi kontekstual itu pun sama tugasnya adalah melaksanakan kegiatan coaching ya untuk supervisi akademik. Bahkan nanti untuk di aksi nyata pun sama ya. Apakah sesama rekan sejawat atau dengan atasan kita ya, coaching dengan kepala sekolah ya. Nah, itu silakan nanti terus berlatih memahami dan juga refleksi diri dari hasil kegiatan yang sekarang. Tentunya untuk rubrik penilaian kemarin juga sudah dipaparkan. Insya Allah Bapak dan Ibu dari 4 kegiatan ini mendengar aktif, pertanyaan berbobot, kemudian memberdayakan coaching. Tadi sudah kita saksikan bersama di ruang kolaborasinya ya melalui praktek coachingnya. Tinggal ketepatan waktu dalam hal pengumpulan tugas. Silakan segera kegiatan ini diunggah tugas ruang kolaborasi. Unggah tugas ruang kolaborasi gitu. Yang pertama yang harus dikumpulkan yang diunggah adalah link video rekaman praktek coachingnya yang 15 menit, kemudian lembar LK kegiatan refleksinya, dan juga nanti ada tambahan tentang refleksi kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, kalau kita lihat refleksi kegiatan di ruang ini ada kegiatan yang meningkat ya dibandingkan dengan saat coaching ya yang kemarin. Nah, untuk refleksi berikutnya Bapak dan Ibu boleh di-save saja ini model kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Yang pertama, jika Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Anda menggali potensi seluruh warga sekolah agar kualitas satuan pendidikan meningkat. Dan yang kedua,
pertanyaan yang untuk ke pengawas sekolah. Jika Anda sebagai pengawas sekolah ya berandai-andai menjadi pengawas sekolah atau karena ini nanti disiapkan ya. Bagaimana Anda memaksimalkan keterampilan coaching agar potensi kepala sekolah meningkat? Nah, itu 2 pertanyaan, silahkan dijawab kembali, kemudian nanti digabungkan dalam unggah tugas ya. Linknya boleh digabungkan dengan link yang lain atau misalkan yang satu adalah link untuk rekaman, yang kedua lembar refleksi tugas, dan yang ketiganya yang ini. Boleh juga digabung dengan lembar tugas refleksi. Baik, alhamdulillah. Kegiatan selanjutnya silakan segera upload dan juga lakukan tugas dalam hal untuk demonstrasi kontekstual ya. Dibaca kembali di LMS-nya. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu jualah yang memisahkan kita, ini sudah lebih 13 menit. Oleh sebab itu kita tutup kegiatan ini dengan membaca ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Izin untuk menghentikan share screen. Mangga Bapak Ibu, seperti biasa kita tutup kegiatan ini. Oh, atau ada yang ingin ditanyakan? Ibu, bagaimana link videonya kita dapat, Bu? Ya, link video tadi kan ada yang rekaman. Ya, Ada. nanti diunduh saja di Google Drive-nya. Kalau belum muncul mungkin lagi jalan-jalan Pak Hari. Tadi yang merekam Pak Hari. Ya, tapi Google Drive-nya Google Drive Ibu ya kayaknya. Iya, ya nanti dikirim ya. Oke. Ke Oke, Bu. masing-masing. Ya, mangga. Oke, guys. Ada kita foto bareng? Next, mangga. Foto sesi maghrib, tapi tetap bahagia. Sehat-sehat ya semuanya. Sehat. Oke. Ibu. Ya Bu, selalu sehat Bu. Gayanya Coach. 1, 2. Oke. Satu lagi, cari gaya yang beda. Bebas aja lah. Bebas. Bahagia. Bebas. Bebas. 1, 2, 3. Oke, thank you. Mulai kampanye, ya nama seakan kalau mau bergaya itu. Iya, ya, aduh. Ya Bu. Tapi yang utama ya, yang tadi ya, tetap sehat, tetap semangat, jaga kondisi ya seluruhnya. Karena nambah tugas ya, nambah juga kegiatan kita, ya mudah-mudahan lancar dan sukses bersama. Ya. Terima kasih. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu, izin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.